Ciri korbannya sama semua, Bu? Gitu. Ciri-ciri korbannya semua tidak sadar, nanti setelah sadar baru rasa pedis-pedis, semua di sekitar kemaluan, dan wanita. Ada anak-anak? Ada teman. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan dan penodaan paling mengerikan di Indonesia. Bahkan pelakunya pun dijerat pasal kejahatan luar biasa. Setelah dipenjara, pelaku ini masih bisa melarikan diri. Bagaimana kronologi kejadian tersebut? Yuk, kita simak videonya. Kisah ini bermula pada tahun 2014 silam atau sekitar 10 tahun yang lalu, yang terjadi di Kecamatan Wotu, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pada saat itu, wilayah Wotu digemparkan dengan sosok misterius yang masuk ke rumah warga. Namun, yang menjadi targetnya hanyalah korban perempuan saja. Tidak peduli gadis, muda, tua, ataupun yang sudah bersuami. Saat malam tiba, pelaku ini pun selalu masuk dengan cara mencongkel pintu dan jendela, lalu menikamkan pisau pada alat vital korban yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Yang anehnya dari kejadian ini, ketika ditikam, korban sedang tidur tidak merasakan sakit. Namun setelah paginya, korban baru merasakan sakit dan tersadar jika dirinya telah menjadi korban penikaman. Bahkan kejadian ini hampir setiap minggu selalu ada saja wanita yang menjadi korban dengan luka sobek pada bagian alat vitalnya akibat tikaman. Bukan hanya penikaman saja, bahkan ada beberapa warga yang telah dinodai. Warga pun mulai waspada, dan pada saat malam tiba, para wanita tidak ada yang berani keluar rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Sementara warga laki-laki dijadwalkan berjaga malam atau ronda yang dilakukan secara bergilir. Ini satu kita ditikam dari mana nih? Rumah kita bola panggung nih. Rumah panggung dari dia tuh ke bawah. Dari celah-celah apa nih? Meskipun warga sudah berjaga setiap malam, namun tetap saja selalu ada korban berjatuhan, yaitu wanita yang menjadi korbannya. Bahkan ada saksi yang melihat jika sosok misterius ini selalu bertelanjang dada dan menggunakan kolor hijau. Hingga akhirnya kasus ini pun menjadi viral dengan sebutan kolor hijau. Mulai bermunculan isu dari bangsa jin, ODGJ, atau orang yang sedang mendalami ilmu hitam. Hingga pada puncaknya pada tahun 2014, kala itu ada seorang wanita yang sudah bersuami, bernama Suryani alias Ani, berusia 21 tahun. Pada malam itu, Ani baru saja melakukan hubungan badan dengan suaminya. Lalu kedua pasutri ini memergoki sosok kolor hijau di dalam rumahnya, hingga keduanya diserang dan mengalami luka. Ani mendapatkan luka yang sangat parah pada alat vitalnya, hingga mengalami pendarahan hebat, yang pada akhirnya Ani meninggal dunia akibat kehabisan darah. Luka tikaman itu melukai alat vitalnya hingga menembus usus besar. Sementara sang suami mengalami luka-luka, namun nyawanya masih dapat diselamatkan. Dari kejadian ini, pelaku bukan hanya melakukan penganiayaan, bahkan sudah menghilangkan nyawa satu orang. Sementara itu polisi yang menerima laporan dari warga mencoba melakukan identifikasi sosok dari pelaku yang meresahkan warga tersebut. Hampir semua saksi mengatakan jika ciri-ciri pelaku menggunakan kolor berwarna hijau. Di dalam penyelidikan polisi, pihak kepolisian pun sangat kesulitan menangkap pelaku lantaran minimnya petunjuk dan juga saksi pada saat kejadian itu. Bahkan menurut kesaksian warga, jika pelaku ini bisa menghilang, pada saat akan ditangkap, tiba-tiba pelaku hilang. Kuat dugaan pelaku merupakan orang yang sedang memperdalam ilmu hitam, dengan syaratnya menodai dan melukai alat vital wanita. Walaupun kejadian ini menjadi perhatian publik, tetap saja pelaku sulit ditangkap dan hampir setiap minggunya korban terus bertambah. Memasuki tahun 2015, korban pun terus bertambah. Bahkan tercatat sejak Januari 2015, jumlah korban sudah mencapai 30 orang.
Mereka terdiri dari anak-anak, remaja, hingga perempuan dewasa. Puncak keresahan warga pada tahun 2015, ada seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Korban ini bernama Nur, telah mendapatkan luka tikaman pada bagian paha dan alat vitalnya. Korban ditikam pada saat tidur di dalam kamar pada jam 01.30 Sabtu dini hari. Bahkan bukan hanya Nur saja yang menjadi korban, ibunya yang bernama Aisyah hampir saja menjadi korban penodaan. Namun penodaan itu pun gagal setelah dirinya menyadari ada yang meraba-raba dadanya dan menendang pelaku, yang pada akhirnya pelaku melarikan diri. Dia buka semua di situ. Baru ini kan ada pintunya, dikunci juga. Saya tidur di sini, memang nggak ada pintunya. Terus nggak tahu dia jalan di mana. Ini tetap pintu. Sini waktu itu kaki saya dipukul begini. Kenapa ada tangan lembut sekali nih? Saya bilang, suami saya ada ke sana sama terus dia juga dikasih begini kakinya. Terus begitu masih begini tuh kakinya punya suami itu. Terus langsung kenapa seperti ada orang, Pak? Itu bantal guling dikasih naik begini, disuruh naik begitu. Hampir 1 tahun lamanya, pihak kepolisian melakukan pengejaran pada sosok pelaku misterius itu, yang dimana korban terus bertambah hingga menjadi 40 orang. Yang pada akhirnya, polisi pun berhasil menemukan titik terang siapa pelaku yang selama ini meresahkan warga tersebut. Terungkapnya kasus ini berawal dari seorang wanita yang mengaku menjadi korban penikaman dan mengaku telah kehilangan ponselnya. Dari sanalah polisi langsung melacak sinyal ponsel yang terpancar dari ponsel miliknya korban yang diduga dibawa oleh pelaku. Penyelidikan pada kasus ini langsung dipimpin oleh Wakapolres Luwu Timur, Kompol Agus Hairul. Setelah sinyal ponsel terlacak, lokasi pun mengarah pada sebuah konter ponsel dan menemukan pembeli ponsel yang dibeli dari pelaku. Dari pengakuan itulah polisi berhasil mendapatkan identitas pelaku, yang akhirnya polisi menangkap pelaku di daerah Masamba tepat pada tanggal 17 November 2015. Pelaku dari penodaan, penganiayaan, dan pembunuhan ini bernama Iqbal alias Bala, berusia 34 tahun, merupakan warga Indo Agung, Kecamatan Kelaena, Luwu Timur. Pelaku Iqbal diketahui telah memiliki anak dan seorang istri. Di hadapan penyidik polisi, Iqbal pun mengakui semuanya jika aksinya itu telah dia lakukan mulai pada tahun 2014 hingga 2015. Iqbal mengaku motifnya melakukan hal itu karena unsur sakit hati terhadap wanita. Dari banyaknya korban yang ditikam pada alat vitalnya, semua tidak merasakan sakit. Ternyata sebelum melakukan aksinya itu, Iqbal selalu melumuri pisaunya menggunakan jeruk nipis. Pada tanggal 12 Januari 2016, pihak kepolisian pun melakukan rekonstruksi ulang kasus pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Iqbal. Dalam reka ulang itu terungkap jika Iqbal beraksi seorang diri dengan mempersiapkan semuanya seperti senter, pisau, dan sepeda motor. Sebelum melakukan aksinya itu, Iqbal selalu memantau situasi rumah dari calon korbannya. Setelah dirasa penghuni rumah sudah tertidur, Iqbal pun mematikan lampu teras rumah dengan cara memutarkan bolang. Setelahnya, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencungkil pintu atau jendela rumah. Saat di dalam rumah, pelaku memulai aksinya dengan menodai dan menganiaya, melukai bagian vital milik perempuan dari korbannya. Sementara itu di pengadilan, Iqbal dituntut dengan hukuman mati oleh jaksa karena diyakini telah menodai puluhan perempuan dengan perlakuan yang sangat mengerikan. Sedikitnya ada 40 orang yang dinodai dan 23 diantaranya dilukai dengan senjata tajam pada bagian vitalnya yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Iqbal yang mendapatkan vonis mati, dia pun segera mengajukan banding dan hasil bandingnya pun diterima oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kota Makassar.
vonis mati diubah menjadi seumur hidup yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016. Namun Mahkamah Agung membatalkan putusan dari Pengadilan Tinggi Makassar dan menjatuhkan vonis mati kepada Iqbal, lalu ditahan di Lapas Gunung Sari, Makassar. Ternyata ulah dari Iqbal ini tidak berhenti sampai di situ. Setelah beberapa bulan di penjara, pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017, sekitar pada jam 8 pagi, Iqbal berhasil melarikan diri dengan menggeraji teralis besi ruang tahanan. Iqbal kabur dari penjara bersama dengan dua napi lainnya, yaitu Tajrul 31 tahun dan Rizal Sangaji alias Abi 32 tahun. Kedua nama terakhir itu merupakan napi kasus pembunuhan yang divonis hukuman seumur hidup. Ketiga napi itu diketahui berada dalam satu sel Blok A Lapas Kelas 1 Makassar. Sementara itu, pihak kepolisian pun segera melakukan pengejaran pada ketiga napi yang melarikan diri dari tahanan. Setelah 10 hari melakukan pencarian, akhirnya tim gabungan berhasil melacak keberadaan dari Iqbal. Terlacak posisi Iqbal ini setelah polisi berhasil menangkap salah satu napi yang bernama Rizal Sangaji alias Ical di hutan Poso. Pada awal pelarian, ketiga napi ini pun bersembunyi di hutan Palopo, lalu berpindah di hutan Mangkutana. Selama di hutan Mangkutana itu, ketiga napi mendirikan tenda yang beratapkan terpal biru. Setelah 5 hari pelarian, Tajrul dan Ical keluar dari hutan untuk mencari makan, sementara Iqbal tetap berada di tenda. Setelahnya, kedua napi pun kembali ke hutan. Namun, pada saat akan kembali ke lokasi persembunyian, keduanya lupa jalan, hingga akhirnya keduanya pun terpisah. Ical menuju ke hutan Poso, sementara Tajrul entah kemana. Pada saat itu, Iqbal sudah 2 kali disergap oleh polisi. Penyergapan pertama pada hari Rabu pagi, Iqbal berhasil lolos meskipun sempat tertembak dan tiba-tiba menghilang. Lalu di hari kedua, Iqbal kembali dikepung oleh polisi di lokasi persembunyiannya. Namun karena dia berupaya menyerang menggunakan parang, terpaksa polisi mengambil tindakan tegas dan terukur. Iqbal meninggal dunia setelah tertembak pada bagian dadanya. Kabar meninggal dunianya Iqbal ini membuat para korban menjadi senang karena pelaku sudah mendapatkan ganjaran setimpal. Jenazah Iqbal dibawa menuju RSUD Legaligo Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, Iqbal ini menderita beberapa tembakan pada bagian tubuhnya, dan Iqbal pun segera dikafani, lalu jasadnya dikembalikan pada keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, satu napi yang bernama Tajrul, pihak kepolisian pun kehilangan jejak, dan kini kemungkinan belum tertangkap, yang diduga sudah kabur ke Papua. Lantaran napi itu berasal dari Papua. Guys, secara pribadi, gua sangat setuju dengan tindakan polisi. Pelaku predator seperti itu layak mendapatkan tembakan hingga meninggal dunia. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?